lagi di Cip-Cip Tetangga bareng gue Ayu, Jonathan, gue Nani. Nah, berhubung kali ini Imlek, kita ada narasumber spesial. Ini bukan warga sih, Warga lebih ke negara Indonesia. warga negara Indonesia yang asalnya dari Imlek. Dari Cina. Goblok. Enggak, gue half Chinese. Maksudnya gue keturunan Chinese, cuman gue udah banyak banget lah campur-campur Indonesia gitu kan. Jadi kayak udah, tapi gue masih ngerayain Imlek gitu. by the way, kita belum ngucapin nih buat warga keturunan Chinese. Gongsi. Gongsi pacar. Di video kali ini kita akan membahas tahun baru Cina, yaitu Imlek. Nah, selain kita membahas Imlek juga di sini, Imlek itu dari mulai legendanya, mitosnya, sampai dengan perayaannya. Seperti apa sih perayaan Imlek itu? Gitu ceritanya. Nah, di sini juga kita akan membahas kayak makanan Imlek gitu kan. Nah, kira-kira makanan apa aja nih yang bakal kita makan dan disuguhkan? Soalnya kita sendiri pribadi nggak tahu nih, kira-kira bakal disuguhin apa. Entah tiba-tiba dikasihnya mungkin siomay kah, atau dikasih lumpia. Jadi bener-bener surprise sih di sini kita Itu bakal makan berbau apa. Cina lah ya. By the way, sebelum kita balik ke topik kita makan-makan nih, jadi makan-makan jadinya. Cicip-cicip tetangga. Cicip-cicip, ya kan? Iya. Cicip-cicip tetangga. Kita pengen tahu dulu nih, background lu kan orang Chinese nih, ya kan? Gue pengen tahu nih, background lu nih, lu tuh asalnya dari mana, kota apa, terus kayak bahasa yang lu gunakan tuh apa, gitu. Long story short aja ya gue cerita gitu kan. Ya gue memang keturunan Chinese. Kalau dari silsilah keluarga sih, gue tuh udah mix banyak banget ya. Bokap keturunan Chinese, nyokap itu orang Sunda. Berbeda dari kebanyakan orang mungkin ya, kebanyakan orang Chinese Indonesia kebanyakan yang memang keluarganya kebanyakan Indonesia, justru keluarga gue tuh kebanyakan malah dari bokap ya. Itu kebanyakan di luar Indonesia. Gitu. Meskipun muka gue hitam. Iya, muka gue yang kayak gini nih udah blasteran begini ya kan. Keluarga gue tuh banyak ada yang di Singapura, ada yang di Brunei, banyak di Hong Kong sih mostly gitu. Kalau menurut opo gue atau oma lah ya. Ya, itu nenek ya. Iya, nenek. Keluarga gue tuh aslinya dari Cina, mainland Cina daratan gitu ya, dari Moyan. Nah, kalau Cina tuh banyak banget tuh di sini kayak bahasa kan biasanya yang digunain ada yang bahasa Mandarin, ada yang Kantonis, ada yang Cina Ke, ada yang dari Fujian juga gitu kan. Itu gede banget Chinese kan gitu. Berarti kayak Sunda kasar, Sunda halus Iya, mungkin ada Jawa orang kasar. Cina, mungkin oke. kurang lebih kayak gitulah ya, gitu. Nah, gue tuh Chinese-nya Chinese kayak gitu loh. Ada contoh bahasa yang mau bisa? Boro-boro, anjir. Oh, berarti karbitan sama. Gue udah KTP guys. udah pokoknya dari bokap gue tuh udah stop. Karena dari bokap gue pun udah sama nyokap gue dibesarin nggak pakai sama sekali. Bokap gue even meskipun dia udah ada nama Chinese-nya di akte gitu kan, marga bokap gue tuh Chia atau Xie itu kalau nggak salah bahasa kayaknya itu Xie atau bahasa Mandarin itu Chia gitu ya. Kalau nggak salah nama bokap gue itu masih ingat gue Xie Xinwen. Kok kayak sih? Kayak Xie bener-bener kayak Xie kayak Xie ya. Tapi oma gue atau popo gue itu dia nguasain banget bahasa Mandarin lancar banget, bahkan dia lebih lancar bahasa Mandarin daripada Indonesia. Nah, itu dia uniknya dari gue itu, meskipun keluarga gue mix, tapi kental banget Chinese-nya nih di keluarga di atas bokap gue gitu. Menurut gue sih menarik ya, dengan hitungannya lu berarti sudah pernah makan ya? Udah Iya nyampur dong, banget sih, nyampur udah nyampur banget. Even gue ngomong bahasa Cina gue gak ada yang tahu gitu kan, cuma ni hao doang. Favorit di Imlek lo apa? Makanan favorit ketika Imlek? Iya. Udah pasti babi sih, udah gak ada lain. Nggak ada lawan ya. Tapi dia banyak ya cemilan-cemilan. mau Gue lo, suka banget masakan Cina. Kalau misalnya lo lihat kalau bisa tradisi di Indonesia ya, kue keranjang, jeruk enak lah sih. segala Itu bener kayak macam. nastar kalau di lebaran ya. Iya, segala Kalau macam. iya kue kering pasti ada. Itu semua itu udah nggak gue sentuh. Yang penting ini mana babi. Masak biasanya popo gue tuh masak babi itu jago banget. Tenang, kita punya. Gitu. Kita punya Ini nanti. Oke guys, ini salah satu makanan di Imlek ya, atau lebaran Cina, yaitu Oh, dumpling. gitu, ada dumpling ya. Oke, ini Iya sih, ciri khas memang. Cina ya. Harusnya sih gitu ya, harusnya sih ada sih. Gue Let's setiap try. kali Imlek sih pasti ada sih ginian sih. Nih, jadi dumpling ini itu isinya udang, bumbunya itu ya biasa saus, tuh nggak sih saus Asam manis sih sebenarnya. asam manis ya kan, Sama asam manis mayonnaise. pedes, terus sama mayonnaise. Coba ya. Let's try. Gratis nggak sih? Ntar ditagih lagi. Belakangan. Sumpah, oke. ini tuh Ini gue coba. gue tuh favorit banget kalau makanan Cina, bro.
Dumplings ya. Iya, apapun itu whatever tapi Cheers Tergantung dulu, dari- cocok dulu. Woi. Cheers. cheers. Makan guys. Enak sih dari mana lu? Oke. Enak. Enak. Not bad. Ini isinya apa, sayur ya? Udang. Tapi dari sayurnya gitu. Bener sih? No. Ya. Kan? Ngomong-ngomong soal dumplings nih. Iya. Gue masuk kali ya. Iya, boleh. Coba Ada dulu maknanya jelasin. nggak sih? Apa yang lo tahu tentang Tuh, dumpling? kenapa harus ada dumpling ketika perayaan Imlek? Sebenarnya sih intinya dalam Imlek gue sambil makan nggak apa-apa ya. Kayaknya kita lapar deh. Imlek itu kan sebenarnya kayak tahun baru ya. Tahun baru itu kan berarti pergantian tahun, harapan baru ya nggak sih? Harapan baru, goals baru, Ya. itu pokoknya semua Harus ya baru ya. logikanya itu semua everything is about positivity, oke? Sebenarnya sih kalau dumpling ini atau dimsum, kita sebutnya dimsum gitu kan. Kalau gue sempat pulang kampung ke keluarga-keluarga gue yang di Hong Kong, kayak gini nih sebenarnya kita sering kayak regularly kayak kita khusus makan dumpling, bukan dalam makan besar ya. Itu Kayak namanya snack. namanya yamcha. Yamcha. Iya, dumpling itu disediainnya tuh kalau di Hong Kong itu sambil minum teh. Gitu. Yamcha itu namanya ya udah makan sambil minum teh. Itu biasanya di jam-jam sore atau sebelum jam-jam makan siang gitu. Kayak coffee break kali ya, Ah. kalau di sini. Ya. Bisa. Nah, dimsum itu ya intinya sih sebenarnya nggak jauh-jauh ya dari rezeki gitu loh ya. Menjadi Kalau misalnya cuan. makan- Kalau Jadi ada misalnya maknanya untuk kayak rezeki ya? kalau makan di dumplings ini, nah itu melambangkan rezeki kita di tahun Imlek ini, tahun depan itu lancar gitu. Semoga. Amin. Semoga Pengennya sih ya. gitu. Nah, balik lagi kita ke Imlek nih. Tahun baru Cina kali ini itu kan tahun macan ya, Macan macan air. Nah, sebelumnya kita juga pernah ngerayain tahun macan di 2010, terakhir itu di tahun macan emas gold. Nah, bedanya apa tuh? Air emas. Elemennya sih kayaknya. Lebih ke elemen. Tapi setahu gue macan itu kan lambangnya itu kan kuat, gagah, berani gitu ya Iya. kan kalau macan. Iya. Tapi berhubung kalian nih yang belum tahu, di zodiak Chinese sendiri itu ada 12 hewan yang melambangkan kekuatan ya dari masing-masing. Oke. By the way, Yolo apa sih? Di tahun berapa? Gue tuh sio monyet. Monyet sama berarti sama gue. Oh, gitu. Kayak gue roman-romannya tahu nih umur lo berapa nih. Tahu lah kurang lebih. Sio Coba monyet guys, tahun berapa. lo ngerti sendiri ya, Xiaomi Untuk- itu tahun berapa? Untuk seperawakan kayak gue tuh tahun berapa udah tau lah. Tahun berapa? Spill dong, Besti. Sama Spill aja. dong, Berarti Besti. 992. Oh, 92. Oke. Berarti ini udah generasi 90-an ya, bukan generasi Z lagi. Nah, kalau gue lihat-lihat di tahun ini nih macan air ini nih. Nah, itu tuh monyet itu salah satu yang cium. Aduh, ya. Sama kayak, nah even macan sendiri yang lahir tahun macan itu tuh katanya ciong. Nah, cuman balik lagi gue sih ya karena gue udah maksudnya gue udah mix culture gitu ya, gue sih ngambil yang baik-baik aja, yang jelek mah gue yang jelek gue buang gitu. yang baik kita ambil, Jangan yang disuggestiin jelek- ya. Misalnya nih, tahun ini misalnya macan air, sio monyet membawa peruntungan banget. Nah, gue percaya itu baru. Nah, yang karena baiknya. berhubung tahun ini katanya monyet ini ciong, ya gue gak percaya. Gue percayanya Karena yang nggak beruntung. Iya, ngapain gue pikir-pikirin yang gak beruntung gitu kan? Iya, Gue pikirin yang Betul, positif aja. betul, betul. Berarti lu nggak sepenuhnya percaya ya sama. Enggak. Iya memang kan dia Gua mix nggak. and match Gue guys. gak terlalu percaya sama Tapi hal. emang kalau dari Cina itu sebenarnya harus percaya nggak sih? Nah, kita harus Nah, kayak- kebudayaan itu Nah. kan dibuat karena ya turun temurun ya kan. Keterbiasaan ya. Ya sama kayak di Jawa lah, apa Primbon. namanya primbon gitu, kayak misalnya lu punya Uton-uton anak nggak ya. boleh apa, terus kalau cewek misalnya duduk nggak boleh depan pintu segala macam. Ya, perawan. Iya Perawan kan? duduk depan pintu. Katanya jauh Apa sih gue jodoh. nggak boleh duduk depan pintu guys. Tapi gue duduk depan pintu nikah-nikah aja kok. Nah, Ya kan? kurang lebih Chinese juga begitu ya. Orang Cina tuh nggak jauh-jauh ya dari cuan, hoki, Tuh. rezeki, Kemakmuran Iya. ya. kemakmuran, kebahagiaan, panjang umur. Iya. Udah seputar itu aja sih kalau Imlek. Jadi ya mau apapun tradisinya, apapun Oh. ritualnya, apapun makanannya. Jadi ya gue simplified ya kalau menurut pandangan gue
gue sering baca-baca gitu ya. Ya intinya nggak jauh-jauh dari itu gitu. Nah, ngomong-ngomong lagi soal Imlek, Imlek itu kan identik dengan warna merah ya. Nah, itu dia. Nah, Warna merah itu harus warna warna merah? Betul. Merah itu kalau di Chinese itu melambangkan kebahagiaan. Nah, sebenarnya sih nih, kita ada dua sisi nih, makanya lu tuh kayaknya salah kostum sih. Kayak kesialan deh, kenapa harus hitam Kalau gitu hitam kan? tuh berkabung, Berkabung, gitu. iya. Nah, begitu juga sebaliknya kalau merah itu melambangkan kebahagiaan. Makanya ini dua sisi yang berbeda nih ya. Iya. Jadi lo di Imlek, di Imlek itu ya lo semua kostum merah, pakai baju merah karena melambangkan lo sukacita gitu kan. Kebalikannya, kalau misal lagi di pemakaman segala macam, lo kalau ngeliat orang di pemakaman Chinese pakai baju merah, lo bisa Dihujat. iya lo. Oh, gitu ya. Karena Nggak sopan kan? iyalah lo nganggap yang meninggal itu lo bahagia. Iya. Gitu. Ceritanya warna merah tuh ya kurang lebih orang-orang udah pada tahu lah Ya kenapa ceria merah. lah ya, kita kayak lebaran ceria kan. Intinya kalau Chinese itu merah adalah melambangkan Keberuntungan, kebahagiaan. warna tertinggi lah, warna paling common lah untuk melambangkan kebahagiaan, kemakmuran, kekayaan. Makanya dragon aja atau liong itu kan shio naga gitu kan, banyak kan naga itu kan banyak kan merah kan segala macam. Even di tempat-tempat ibadah kayak Bio di Buddha atau di Litang di Konghucu itu banyak kan warna merah. Gitu kan. Merah itu the most important color sih in the Chinese culture. Wow, ada apa nih? Wih, udah ada makanan Di lagi sini ada nih spring tiba-tiba. roll guys. Kalau gue tau ini risol. Bukan spring roll, gue tuh risol. Enggak, ini kan spring roll kecil, risol agak gede ya. Oh, risol agak gede. Oh, beda di diameter ya? Size-nya. Boleh ya sambil makan ini namanya juga icip-icip tetangga ya kan. Kita icip tetangga dulu. Sambil ngobrol sambil makan ya kan. Coba yang mau tanya. Sambil ngegibah ya, Pak. Musiknya beefnya ya? Ada udang. Ini udah. Ini not bad. Ini enak Ini kok. lo kilora cilor. Ini dari online ya? Enak. Enak juga. Ternyata pemilihan asisten kita tepat ya rasanya. Ini gimana Enak, cuy. ceritanya? Kalau misalnya Rasanya kayak spring roll, ada udang gurih. gurih-gurihnya ya. Jadi menurut google.com, spring roll itu termasuk makanan yang membawa keberuntungan. Oh, berarti kita hoki nih makanannya. Semoga oke ya di Imlek ini ya. Membawa keberuntungan, kekayaan sih menurut gua. Tapi balik lagi, orang Cina yang nggak jauh-jauh. Apa? Ya, Jangan itu tadi keuntungan, kayak cuan. rezeki. Cuan, rezeki, panjang umur, sehat, bahagia. Kemakmuran. Iya. Dia berkaitan dengan kemakmuran. Ya, apapun makanannya kayak lu tebak aja ini udah pasti nggak jauh dari itulah intinya makanannya. Jadi spring roll itu nomor 2 setelah dumpling. Oh. Dari 7 ya, dari 7 makanan yang membawa keberuntungan. Oke, berarti makanan ada 7 apa gimana nih? Yang membawa keberuntungan ya, yang khasnya. Khasnya. Oh, oke. Tapi kita disajinnya 7 makanan nggak? Aduh, gimana sih? Ini tolong ya kalau yang mau untuk endorse. makanannya enak, untuk makanannya enak Betul. tuh dari itu rekomend Coba juga ntar dong, mungkin. orang-orang yang keturunan ras Cina kita bisa nampung karena gue suka banget masakan Chinese food. Ya. Iya, kalau kalian mau di bukan di support sih, sama support sih di kita. Kalau mau nyumbang makanan kita siap menerima kok. Nah, kalau kalian sendiri nih apa nih makanan favorit kalian ketika Imlek? Komen di YouTube ya, jangan Coba. lupa. Kalau kita ada yang kurang, ada yang komen misalnya kayak di Imlek itu apa aja sih makanannya, coba di komen ya guys. Kita balik lagi ke Imlek. Apalagi nih? Lo sendiri sebagai orang Chinese tahu nggak sih Imlek itu sudah berlangsung kurang lebih 3.500 tahun. Oh iya? Menurut legendanya sendiri nih, ya ketika Imlek itu dulu banget awal asal mulai Imlek ada monster atau iblis itu namanya Nian. Nian atau Nyen. Nyen. Nah, dia itu suka memakan hasil tumbuh-tumbuhan atau hasil pertanian dan perkebunan. Itu nggak makan manusia ya? Iya, untungnya. Makan juga manusia loh. Oh, makan. Kanibal ya. Menurut legendanya. Legenda ya? Nah, dan itu dilakukan setiap tahun baru Cina. Serem gua. Gitu. Tutup pintu mendingan. Legendanya kayak gitu ya? Legendanya sih kayak gitu. Terus? Nah, ini juga gua katanya si Kevin nih. Jadi legendanya kayak gitu. Oh, Jadi oke. untuk mencegah monsternya itu, jadi orang-orang dulu itu pada pakai pakaian warna merah, terus masang lentera merah di depan Oh, rumah. kan gue nggak suka bising ya? Iya. Bener Oh, sih? tahu kenapa Ya. orang-orang Cina tokonya itu tinggi-tinggi yang pagar-pagarnya. Karena itu kali ya. Bisa dari jadi, zaman dulu ya. bisa Ya jadi. kan? Bisa jadi. Bener nggak? Bener. Orang Cina tuh pasti tinggi-tinggi tuh pagarnya.
Sampai bener ketutup gitu. Enggak cuy, kalau di Jakarta menghindari maling, lu tahu sendiri malingnya garung-garungnya serem-serem banget. Indian itu takut sama suara berisik, makanya banyak yang masang petasan sih. gitu. Ya udah berisikin aja terus. Gitu. Jadi dateng dulu sih. Iya. Sama aja kayak inilah dulu juga kalau buat SD tuh ada sejarah yang kalau nggak salah Batara Kala tuh ya, Batara Oh, Kala iya, sih tuh, iya, yang tahu, Batara tahu. Kala di Bali juga sih yang Tahu, makan tahu. bulan, makanya mereka harus tradisi ngapain gitu kalau nggak salah. Ya itu mungkin kurang lebih kayak gitu juga di Iya, semua. Sama aja kayak mirip Ya, kayak semua pasti ada Pandawa kayak gitu 5, sih. Kurawa, kayak gitu-gitu sih. Ya Ya, kan? kurang lebih sih kayak gitu sih kurang lebih kalau menurut gue ya. Oke guys, di sini kita Lanjut lagi nih, lanjutnya tiba-tiba ada makanan lagi nih. makanan. Ini yang- bakmi gue dari tadi. goreng. Ini kayak dari tadi gue ngiler banget sih Ya, ngeliatnya. silakan kita makan. Ini namanya bakmi panjang umur. Bakmi panjang umur. Kalau di Chinese ya, kenapa harus bakmi? Mie. Iya, mie. Ya, mie itu salah satu makanan pokok orang Cina. Iya. Gue sambil makan sambil Iya. cerita nggak apa ya. Dengar-dengar kalau makan bakmi itu nggak boleh terputus atau dipotong dengan gigi atau Nah, sendok. itu dia. Kalau di Indonesia kan kayak orang Iya. annoying banget kalau makan mie itu sambil diseruput Iya. gitu kan. Kayak Nggak sedep. sopan. Enggak, maksud gue tuh kayak sedep gitu. Enggak, di Indonesia justru kayak Kalau di Indonesia apa nggak sih sopan. gitu loh, nggak sopan gitu. Oke. Cuman kalau di kebudayaan orang-orang Tionghoa gitu ya. Nah, makan mie itu justru atau Jepang ataupun Korea, makan mie itu justru Harus disuruh. harus diseruput gitu. Kayak di iklan-iklan gak sih kita tuh harus Iya. gitu kan? Kayak gini nih, gue coba nih ya. Contoh. Yang nggak terputus mie-nya gimana? Kayak nih. Kayak di anime ya. Awas kesedot, kesedot. Cuma ini mie goreng agak-agak seret aja gitu, harusnya Iya. kan harusnya bakmi ya. Itu bakminya itu ada apanya sih? Campur apa aja coba Ini jelasin. ada udangnya, terus ada bakso ikan, terus ini sih yang paling the best, bikin the best. Apa tuh? Apa coba? Oh, bab 1. Oke. Bab Satu, dua. bab dua. Ada babinya guys. Boleh. Gue diet guys, jadi gue gak makan babi. Oke, jadi ya bakmi apa tadi namanya? Babi goreng. Panjang umur. Babi panjang umur. Happy birthday bakmi. Oh, happy birthday. Panjang umur Umur kan? kan? Ya balik lagi terminologinya bakmi panjang umur. Bakmi itu dibikin nggak putus sebenarnya ya. Supaya terusan panjang umurnya. Ya untuk Amin, nambah rezekinya nggak putus. Itu mitosnya ya? Rezeki nggak putus, umur juga panjang, kesehatan segala Amin, macam. iya. Nah Ini intinya, gue yang ulang tahun ya. Gue doain gue. ya intinya kan tahun baru, ya itu balik lagi lah semuanya tentang ke positivity. Positifan. Ya. Tapi memang dari zaman gua kecil ya, pas gua ulang tahun itu nyokap gua tuh kalau nyiapin bingkisan acara ulang tahun pasti ada mie goreng yang supaya katanya didoakan panjang umur sesuai dengan tekstur mie yang panjang kan. Tapi lu bukan Cina kan? Mak gua ada Chinese. Oh, ada Chinese. Tapi udah entah Tapi emang di mana. hajatan kenapa ada mie ya? Mungkin Bukan biar Cina doang mungkin kan? hajatannya supaya yang dihajatkan itu Nah, panjang. itu dia pasti zaman dulu pasti orang ngeliat orang-orang pribumi nih Indonesia. Ngeliat dong kenapa ya orang Cina kok kalau misalnya hajatan imlekan, Harus ada mie. ya kan dia nanya dong pasti, kenapa Ada sih ada mie? mie, iya kan? Buat Oh, komplit aja. Iya, mie itu ngelamanya ini, nah baru deh diterapin sama orang-orang kayak adat-adat Jawa segala macam yang lainnya. Sebenarnya ya beruntung lah, sangat-sangat beruntung hidup di Indonesia gitu kan. Karena banyak rasa. Iya, maksudnya di mana setiap ras, setiap suku, setiap budaya itu bisa campur di sini. Yang diambil positifnya aja gitu, nggak yang lu kenapa begini gitu kan ditentang gitu, enggak gitu. Dan negara juga memfasilitasi itu keberagaman itu gitu kan. Dan semuanya ya itulah indahnya Indonesia gitu. Iya. Semua yang di baik-baik aja diambil kan. Dan gue berharap kedepannya juga dengan ada yang kayak gini diambil yang baik-baiknya, dibuang yang jelek-jeleknya gitu kan. Iya. Perbedaan itu kan bukan ditujukan untuk saling pecah belah, justru kan perbedaan itu diambil yang positifnya, Saling diadaptasiin mengenal, ya. gitu. Makanya kita bineka tunggal ika. Betul sekali itu. Imlek itu kan nggak jauh juga dari angpau, bener nggak sih? Nah, itu dia tuh ampau. Nah, Kita lu harus masih iya. dapat angpau nggak sih? Jadi menurut sejarah mitologi Cina ya, itu pemberian angpau itu ada ceritanya dulu. Jadi dulu itu ada iblis yang namanya Sui. Wih. Sui. Sui. Wey, Woi, Oh, woi. Saya jadi Jawa dong, Swek. Bukan ya?
Ya, jadi itu ada iblis yang namanya Sui. Jadi ada sebuah keluarga di Cina itu punya anak-anak ya, punya anak-anak. Mereka itu nggak bisa tidur karena sering diganggu sama Sui. iblis ini, Sui itu. ini. Oke. Nah, orang tuanya itu mencegah anaknya untuk tidur, untuk ngantuk itu dengan ngasih anaknya itu dengan Apa? 8 buah koin. Ngasih anaknya dengan 8 buah koin. Nah, jadi mereka bisa bermain-main dengan koin itu kan anak-anak. Sebenarnya nggak tidur. Sampai mereka ngantuk gitu. Jadi mereka akan bermain-main koin itu sampai dia tertidur. Nah, pas mereka tertidur, orang tuanya naruh koin itu di bawah bantalnya mereka. Gitu. Nah, pada saat itu, jadi iblis Sui-nya itu datang kan untuk mengganggu. Nah, pas mau ngeganggu anaknya itu, koin-koin tadi itu berubah jadi peri-peri. Peri-peri. Oh, itu menyerupai ya? Like Ya. guardian angel gitu ya. Jadi koin itu jadi bersinar dan berubah menjadi para peri. Malaikat lah ya. Jadi Oke. mereka itu mengusir iblis Sui itu. Nah, itulah sejarahnya Pemberian angpau karena awalnya itu sebenarnya pemberian koin untuk anak-anak kecil. Terus diadaptasi lah ya Jadi perkembangan sampai saat zaman. ini Iya. jadi Kayak Santa pemberian Claus anak. ya. Tapi keluarganya. maknanya yaitu untuk memberikan anak itu keberuntungan untuk di tahun ini. Oke. Seperti itu kurang lebih. Nah, Nah, lu sendiri nih Coba paling tambahan. gede ya? Gua- kalau Angpau gua- tuh berapa? Paling gede. ya ntar kalau misalnya kalau masalah angpau kan ya itu Iya. mah rahasia lah ya. Enggak, itu kan waktu zaman lo kecil. Zaman lo kecil ya? Iya. Waktu zaman lo kecil Paling tuh besar tuh angpau berapa? paling gede tuh berapa? Dan pasti Gue rata-rata. terakhir dapat angpau itu masih kuliah masih 1 dapat juta? angpau. Tergantung. Oh. Siapa yang ngasih? Kalau misalnya di Jakarta, keluarga gue dikit di sini. Oh, oke. Dapetnya paling dari bokap, dari adiknya bokap, kakaknya bokap, oma. Nah ya masih ketakar lah, masih Iya. berapa juta lah gitu. Terus? Cuman kalau gue udah ke Hong Kong tuh, Pernah tapi pernah gue ke sono dapet angpau di sana. berapa dolar dewinya? Ya masukinnya kan dolar Hong Kong kan Iya. ya. Nyayur dong Ya, misalnya itu lumayan lah ya, banyak banget keluarga oma gue di sono gitu kan. Masih waktu baru lulus kuliah tuh belum kerja ya kan. Iya. Ini kita kalau ampau itu kita sudah kerja atau sudah menikah sih harus memberi dibanding lo Sebenarnya terserah yang diwajibkan misalnya lu udah kerja. Kalau lu mau ngasih angpau ke ponakan boleh atau ya. itu boleh sepupu, itu boleh. Cuma biasanya sih yang udah nikah. Yang udah nikah ngasih angpau ke yang belum nikah. Sama ngasih yang lebih tua kayak ke nenek, ke nyokap, bokap gitu kan. Itu ya sebagai bukti apa namanya? Berbakti. Iyalah apa Berbakti, namanya? ya. Appreciate lah nih gua ada rezeki Iya. tahun ini buat lo. Iya. Gitu kan. Kalau gue tuh udah bisa nih cari uang sendiri gitu. Oh. Iya. Tapi by the way ini icip tapi gela. Ini enak banget sih, coba sih. Ini enak banget sih. Nah, ini yang nggak pernah absen tiap tahun dari perayaan Imlek dan salah satu menjadi simbolis juga. Ini kayak jeruk keberuntungan gitu ya. Lu tau nggak kenapa setiap Imlek selalu ada jeruk ini? Berapa? Kenapa tuh? Mau tahu jawabannya? Gue juga nggak tahu lagi. Google. Kenapa ya? enggak. Kenapa sih kalau misalnya jeruk biasa sama jeruk yang dibingkis seperti ini? Enggak, ini emang jeruk ponkam namanya ya. Oh, Tradisi ponkam. dari Cina. Oh ya, ponkan. Sebenarnya jawabannya simpel banget cuy. Apa? Ya karena petani ini nanamnya udah disesuaikan ntar pas panen sebelum Imlek. Oh. Sama aja kayak lu puasa nih. Iya. Petani belewah tuh 2 bulan 3 bulan sebelumnya udah nanam belewah tuh. Oh iya. Nanam belewah, nanam melon ya nggak sih? Kurma. Iya kan, nanam kurma disesuaikan ntar pas panennya pas lebaran. Karena memang ini dulu Berarti di Indo doang ya? enggak di seluruh Dunia. dunia kayak gini. Jadi mungkin karena jeruk itu ya balik lagi ada maknanya. Kalau nggak salah jeruk itu dari warna adalah emas. Oren kan, lama kan ya ke emas lah. Namanya gitu kan. emas saya udah Kekayaan segala macam dan jeruk sendiri ini bukan sesuatu yang baru lah dari tradisi Oh, Cina gue gitu tahu. kan. Jadi kalau kita tebak-tebakan, buah apa yang rich? Jeruk itu bukan sesuatu yang baru lah. Jadi kayak setiap kematian ada jeruk, ada persembahan apa, sembahyang apa ada Kayak jeruk. hajatan juga ada jeruk kan? Jadi kalau di lu ke wihara segala macem persembahan sesajen itu jeruk gitu kan. tapi jangan salah. Kayak besekan apapun pasti ada jeruk. Pokoknya dari segala usia, segala umur, segala tingkat derajat kasta, jeruk itu pasti ada. Pasti.
Karena dia selain mungkin ada maknanya juga di Chinese, dia juga banyak kaya akan vitamin C, Murah bagus buat juga. badan gitu sih. Kurang lebih kalau gue related to Chinese culture ya itu intinya cuan cuy. Iya sih. Ini sih balik lagi ya. Jadi karena emang jeruk banyak dibutuhin ya orang juga ngasih misalnya orang bertamu gitu kan pasti ngasih buah Betul. dan jeruk gitu kan. Apalagi lagi COVID gini vitamin C penting. Nah, Betul. mereka itu nanam-nanamnya petani-petani itu ya disesuaiin sesuai ini aja, ntar pas berbuahnya pas Imlek. Jadi kan udah pasti kalau Imlek itu kalau nggak Februari, Januari, Februari, Maret lah. Maret. Nah itulah ya. Soalnya kalender Cina itu kan memang berkurang kalau nggak salah 30 hari dan setiap tahun itu udah pasti melesetnya di antara 3 bulan itu aja. Nah, tapi ini out of topic sih ya. Katanya, nggak tahu kenapa, gue dari kecil selalu pikir, ya mau Imlek pasti hujan Hujan. nih, selalu. Itu ada nggak sih kayak, maksudnya sejarahnya kayak gitu misalnya atau cuma kayak hujan, kalau nggak hujan tuh nggak berkah, gimana sih kayak Nah gitu? itu karena di Indonesia 2 musim dan Imlek itu kalendernya itu sebenarnya udah 365 hari ya. Kalender Imlek kalau nggak salah cuma 300 berapa sekian hari gitu dan setiap tahun itu ada pembulatan gitu. Jadi Imlek itu jatuhnya di Februari atau Januari akhir atau Februari pertengahan pas lah memang gitu lagi ya. musim hujan ya. Lagi pik-piknya musim hujan di Indonesia gitu. Nah orang Indonesia, Chinese Indonesia ngambil lagi sisi positifnya ya nggak sih? Oh, kalau misalnya hujan tuh dari Berkah. berkah, ya kan hujan itu membawa berkah segala macam padahal kalau misalnya di Chinese nya sendiri di sana tuh ya lagi musim dingin Iya benar. di sana nggak hujan juga gitu nah makanya ada spring roll ya kan karena memang di sana masih lagi musim spring Februari Bukan Maret spring itu break. awal-awal spring gitu makanya ada yang namanya spring roll tradisi di Imlek gitu kalau di Indonesia akulturasi budaya lagi kita musim hujan diambil lagi positifnya oh hujan itu membawa berkah iya dong tuh. Oke guys, sebelum kita tutup nih gua ada fun fact sedikit nih tentang kulturnya China ya. Jadi kalian tahu nggak sih sebenarnya? Cino. Celana kali ya. Jadi tahu nggak sih kalian kalau sebenarnya fortune cookies itu, tahu kan banyak kan yang biasanya itu kita asalnya dari mana? Sebenarnya bukan dari Cina. Serius lu? Seriously? Jadi fortune cookies itu asalnya sebenarnya dari Jawa. Jepang. Udah dari Jawa. Jawa. Kalau dari Jawa jadinya ini risol. Kenapa justru orang Jepang jarang iniin fortune cookies? Banyak orang dari Chinese. Jadi fortune cookies itu asalnya dari Jepang. Itu berawal dari tahun 1870-an. Itu asalnya dari kota Kyoto. Bukan Tokyo ya. Oh, iya. Kalau di Tokyo gue udah pernah tuh ke Tokyo tuh. Kyoto. Yang ada istana bukan sih di Kyoto. Waktu itu kan Perang Dunia Kedua ya. Jadi dipopulerkan waktu itu masuk ke restoran di Amerika. Jadi sebenarnya Amerika itu mempopulerkan restoran di Amerika karena Jepang nggak bisa masuk ke Amerika karena sedang perang kan. Jadi masuknya itu di Amerika Lewat restoran Chinese. restoran Cina. Seperti itu. Restoran Cino. Restoran Cina. Restoran Cino. Jadi yang Jadi dibawa kesannya itu Cina jadi- ya. Fortune cookies itu berasal dari Cina, sebenarnya enggak. Oh. Itu Seperti satu itu. pengetahuan yang baru sih ya. Kalau ternyata fortune cookies yang biasanya kalau kita lihat itu entah di film Mulan ya kan, yang selalu berhubungan dengan Chinese ternyata bukan sama sekali berasal dari Dari China. Tapi pembawaannya Dari dari Jepang. restoran Cino. Cina. Iya, pembawanya dari Cina. Nah, kita balik lagi guys. Jadi untuk Imlek kali ini setiap hari raya apapun itu bertujuan untuk mendoakan kesejahteraan dan kemakmuran 1 tahun ke depannya. Dan semoga buat semua teman-teman kita yang merayakan, semoga di sini hidupnya dipenuhi dengan segala karunia, keberkahan dan kemakmuran, apalagi yang Amin. berkaitan dengan cuan, kesehatan, Pokoknya dan intinya juga itulah. yang baik-baik pokoknya intinya. Kalau dari John sendiri gimana pesannya? Kalau kesan lo gimana? Gue Hmm. ya pesannya balik lagi semua budaya, semua agama, ya kan itu pasti intisarinya Gimana? inti dari Intinya. semuanya adalah kebaikan Iya. Betul. gitu.
Iya. semua budaya di apapun gitu ya. Ah. Ya pasti intinya menyebarkan kebaikan gitu. Ya intinya semua kebudayaan, semua agama di Indonesia yang diakui oleh pemerintah, semua mengajarkan kebaikan dan semua hari raya, semua tradisi itu pun nggak ada yang Mengajarkan keburukan. ada nggak sih gitu Ada. semua tradisi dari agama, dari semua hari raya di semua agama di Indonesia yang ada ngajarin keburukan kan nggak ada gitu kan. Iya. Intinya saling menghargai apapun bangsa kalian, apapun agama kalian, apapun suku kalian, kita itu tetap satu Indonesia. Tetap Bhinneka Tunggal Ika, merdeka, merdeka. Mati. Itu sih intinya guys. Kita dapat ilmu baru nih, dapat keragaman dari budaya baru. Kalau yang misalnya kita ada salah-salah, tolong di komen ya guys. Makanannya juga enak-enak kan? Parah. Jangan lupa subscribe guys dan subscribe, like, share supaya supaya akun kita dilihat sama YouTube nih, ya kan? Dan supaya lebih berkembang lagi untuk channel Iya. ini. Dan untuk linknya ada di bawah. Semua di bawah nanti Ada di semuanya bawah. makanan semuanya segala semuanya. Tolong di komen guys. Oke. Oke, selamat Thank you, pagi semuanya guys. Bye. Thanks, Thank you bye. for watching.